Suamiku dan mertua kejamku bersekongkol, menggunakan dokumen palsu untuk menikahi pelakor di kawah. Tepat saat kalimat "sah" akan diucapkan, aku muncul di ambang pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. 7 tahun. 7 tahun aku menjalani pernikahan dengan Malik bukan sebagai sandiwara, melainkan sebagai sebuah ibadah yang kuharap membawa berkah. Aku, Rania, selalu menjaga rumah tangga ini dengan ketulusan yang sama seperti aku menjaga kain hijab yang selalu menutupi auratku, rapat dan penuh hormat. Namun, beberapa bulan terakhir, ada retakan tipis yang mulai menjalar, tidak terlihat di permukaan, tetapi terasa dingin di hati. Malik mulai sering pulang terlambat. Alasan yang disodorkan selalu sama: lembur, klien mendadak, atau rapat larut malam. Aku tidak pernah menuntut. Aku selalu menyiapkan makan malam hangat, menungguinya, dan tersenyum menyambutnya pulang. Meskipun jam sudah menunjukkan angka 12 malam. Perubahan kecil itu menumpuk menjadi gunung kecurigaan. Awalnya hanya sehelai rambut panjang yang bukan milikku di kemejanya. Aku mencoba menepis, mungkin itu dari rekan kerja wanita di kantor. Aku menelan kecurigaan itu bulat-bulat, mencoba merasionalisasi setiap keanehan. Kemudian, ada hal lain yang lebih mengganggu, aroma. Malik tidak pernah memakai parfum jenis floral yang manis. Parfumnya selalu beraroma musky dan woody, maskulin. Tapi akhir-akhir ini, setiap dia kembali dari lembur, ada sisa aroma manis, mawar dan melati, yang menempel samar di kerah kemejanya. Setiap aku mencoba menanyakan dengan lembut, Malik selalu defensif. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini menyimpan kekosongan dan sedikit rasa bersalah yang disembunyikan dengan amarah. "Kamu mulai cerewet, Rania," katanya suatu malam, sambil membanting pintu kamar mandi. Hatiku perih, tapi aku tetap diam. Sebagai seorang istri berhijab, yang selalu diajarkan untuk bersabar dan berprasangka baik, aku mencoba menahan diri. Aku berdoa lebih khusyuk, berharap Allah membimbing suamiku kembali ke jalan yang lurus. Masalah ini diperparah oleh Ibu Ratna, mertuaku. Sejak awal, Ibu Ratna memang tidak pernah sepenuhnya menyukaiku. Beliau selalu merasa aku tidak setara dengan standar idealnya. Sikapnya belakangan ini berubah drastis, dari dingin menjadi terang-terangan bermusuhan. "Malik itu sibuk. Jangan banyak menuntut," kata Ibu Ratna saat aku meneleponnya, mencoba mencari tahu apakah beliau tahu apa yang sedang terjadi pada putranya. Rania hanya khawatir. "Bu, Malik terlihat lelah," jawabku mencoba diplomatis. "Lelah karena harus mengurus istri yang kerjanya cuma di rumah." "Tentu saja," balasnya ketus, membuat tanganku yang memegang ponsel gemetar. Puncaknya terjadi pada hari Kamis pagi. Malik tiba-tiba mengumumkan bahwa ia harus pergi keluar kota selama 3 hari untuk proyek besar di Balikpapan. Nada suaranya terlalu tergesa-gesa, terlalu dibuat-buat. "Aku sudah siapkan kopermu, Mas," kataku. Aku melihatnya memasukkan beberapa berkas penting ke dalam tas kantornya. Itu bukan berkas proyek, itu berkas keluarga. Saat dia berpamitan, pelukannya terasa hambar, ciumannya di kening dingin. Ia bahkan tidak menoleh lagi saat mobilnya melaju meninggalkan halaman rumah. Tak lama setelah mobil Malik hilang dari pandangan, aku membereskan kamarnya. Di balik tumpukan pakaian kotor, sesuatu berkilauan jatuh ke lantai. Itu adalah sebuah kunci kotak pos kecil. Kunci itu bukan kunci yang biasa kami gunakan. Kunci ini baru. Instingku sebagai seorang istri yang merasa terancam memberontak. Aku memutuskan untuk mencari tahu kotak pos mana yang disembunyikan suamiku. Dalam saku celana yang akan kucuci, aku menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Kertas itu bukan nota makan siang atau kartu nama,
melainkan sepotong kwitansi fotokopi dari sebuah percetakan. Tanggal di kwitansi itu masih baru, hanya 3 hari yang lalu. Yang membuat jantungku mencelos bukanlah nominal harganya, melainkan deskripsi barang yang tercetak samar di sana. Cetak undangan nikah, 100 lembar. Napas tercekat di tenggorokan. Keseimbangan duniaku seketika runtuh. Seluruh kecurigaan, aroma manis, dan kemarahan mertua, semuanya menyatu menjadi satu kenyataan pahit yang tak terhindarkan. Suamiku tidak kebalik papan. Suamiku sedang menyiapkan pernikahan lain. Aku meremas kwitansi itu hingga lecek. Tanganku gemetar hebat. Malam ini, aku tidak akan tidur. Aku akan mencari tahu kebenaran ini, bahkan jika itu harus menghancurkan segalanya. Kwitansi lecek itu kugenggam erat, seperti satu-satunya jangkar yang menahan diriku agar tidak tenggelam dalam lautan air mata. Semalaman aku berbaring menghadap kiblat, bukan untuk tidur, melainkan untuk berperang dengan kenyataan. Ketika adzan subuh berkumandang, aku bangkit, berwudu, dan salat. Setelah salat, ada perubahan dingin di dalam diriku. Air mata sudah habis. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang tajam dan kebutuhan yang mendesak untuk bertindak. Aku bukan lagi Rania yang naif dan penurut. Aku adalah seorang istri yang dikhianati, dan aku berhak atas kebenaran dan keadilan. Ponselku gapai. Aku tahu aku tidak bisa bergerak sendiri. Dalam lingkaran pertemananku, hanya satu orang yang memiliki jaringan dan keberanian yang sama besarnya, Sari. Sari adalah sahabatku sejak SMA, kini bekerja di salah satu bagian administrasi pemerintahan daerah, memberinya akses halus ke berbagai informasi publik dan dokumen. Setelah menjelaskan situasi tanpa banyak detail, ia langsung menangkap urgensi dalam suaraku. Kirimkan foto kunci dan kwitansi itu, Ran. Aku akan mulai lacak di mana kotak pos itu disewa, ujar Sari dengan nada datar, nada yang selalu ia gunakan saat mode investigasinya aktif. Aku mengirimkan foto kunci kecil dan kwitansi percetakan. Kwitansi itu memuat nama percetakan kecil di kawasan Jakarta Selatan. Ini menguatkan dugaanku, dan juga menentukan area pencarianku. Tak sampai 2 jam, Sari menelepon balik. Percetakan itu sering melayani kotak pos sewaan, Ran. Aku punya alamat yang cocok dengan kode kunci itu. Dengan detak jantung yang memacu adrenalin, aku segera berganti pakaian. Aku memutuskan untuk pergi sendiri. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri seberapa jauh pengkhianatan ini merayap. Kotak pos itu ternyata berada di sebuah ruko kecil yang menyediakan layanan surat menyurat dan penyimpanan dokumen. Aku memasukkan kunci itu, dan bunyi, klik, yang pelan itu terasa seperti bunyi bom waktu yang diaktifkan. Di dalamnya, tumpukan amplop putih berbau parfum mawar dan melati yang sama, parfum yang dulu tercium di kemeja Malik, menyambutku. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu menarik keluar isinya. Ada tumpukan undangan nikah. Judulnya tercetak mewah dengan tinta emas, Akad Nikah Malik Dahlia. Tanggalnya hanya 2 hari lagi. Lokasinya, Kantor Urusan Agama, KUA, Jakarta Selatan. Pukul 10 pagi. Undangan itu terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai keramik dingin, memperlihatkan wajah Dahlia, si pelakor, yang tersenyum manis di samping Malik. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk ulu hatiku. Namun, yang paling mengerikan terselip di balik tumpukan itu. Sebuah lembaran tebal, dibubuhi materai, dengan kop surat resmi KUA. Itu adalah surat pernyataan izin poligami. Aku membaca isinya, dan darahku mendidih. Di sana tertulis namaku, Rania, dengan tanda tangan yang sangat rapi dan meyakinkan, menyatakan bahwa aku mengizinkan Malik menikah lagi dan tidak akan menuntut di kemudian hari. Tanda tangan itu palsu, sejelas mentari. Jelas sekali, mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka juga memalsukan dokumen negara. Dan tanda tangan palsu ini, aku yakin,
tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan orang dalam, atau setidaknya seseorang yang sangat termotivasi untuk menyingkirkanku, Ibu Ratna. Punggung tanganku mengusap air mata yang tak sempat jatuh. Aku kembali memasukkan undangan Dahlia ke dalam kotak pos. Kunci kuputar. Tidak ada yang berubah di luar, tapi di dalam diriku, Rania yang lama telah mati. Kini, rencana Malik dan Ibu Ratna bukan lagi hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang kriminalitas. Mereka ingin menghapuskan keberadaanku secara hukum, mencuri statusku, dan membiarkanku menjadi janda tanpa harta dan tanpa hak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka ingin ijab kabul, aku akan hadir. Mereka ingin saksi, aku akan membawa saksi terbaik. Mereka ingin drama, aku akan memberi mereka pertunjukan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku kembali ke rumah, bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menyusun strategi. Tanganku tidak lagi gemetar, melainkan menggenggam erat ponsel dan surat palsu itu. Mereka pikir aku adalah mangsa empuk yang mudah dicampakkan, tapi mereka akan segera tahu bahwa Rania adalah batu karang yang takkan pernah bisa mereka singkirkan. Malam ini adalah malam terakhirku sebagai istri yang sabar. Besok lusa, aku akan menjadi ratu yang menuntut kembali tahtanya. Setelah menemukan tumpukan pengkhianatan di dalam kotak pos sewaan itu, aku mengunci diri di kamar kerja. Keheningan rumah menjadi sekutuku. Aku harus berpikir jernih, berbasis pada fakta dan hukum, bukan emosi yang bergejolak. Langkah pertama yang kuambil adalah memperkuat posisi hukumku. Aku membuka kembali Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Aku membaca setiap pasal yang mengatur poligami. Jelas, poligami harus seizin istri pertama, melalui izin pengadilan agama. Malik melewati semua jalur legal ini, memilih jalan pintas kriminal dengan memalsukan tanda tanganku. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan yang menyakitkan. Ini adalah penipuan yang direncanakan, melibatkan dokumen negara. Kesadaran ini memberiku kekuatan mental yang luar biasa. Aku tidak hanya melawan suami, tapi juga menegakkan hukum. Aku memastikan semua kartu truf ada di tanganku. Kartu keluarga, KK, yang masih mencantumkan namaku sebagai istri sah, kartu tanda penduduk, KTP, asli, dan yang paling penting, bukti nikah asli yang dulu kusimpan di lemari besi pribadi. Aku memindahkannya ke dalam tas selempang kecil, siap kubawa kapanpun. Selanjutnya, saksi. Aku tidak ingin interupsi ini terlihat seperti drama istri cemburu. Aku butuh saksi yang memiliki bobot moral dan komunitas. Aku menghubungi Pak RT, Bapak Bima, tokoh masyarakat yang sangat disegani. Dengan nada ceria yang kuaksenkan, aku berkata, "Assalamualaikum, Pak Bima. Maaf mengganggu. Saya dan Malik ingin mengadakan syukuran kecil Jumat pagi, jam 10, dekat Kawa Jaksel. Malik dapat proyek besar mendadak. Boleh Bapak dan Ibu datang sebentar memberi doa restu." Pak RT Bima terkejut dengan lokasi yang tidak biasa, tetapi sebagai tetangga yang baik, ia setuju untuk datang memberi dukungan, mungkin bersama istrinya. Dua saksi netral dari komunitas, sempurna. Mereka tidak akan menyaksikan syukuran, tapi mereka akan menyaksikan kejatuhan Malik. Kemudian, aku menelepon Sari lagi. Kali ini, rencanaku buka sepenuhnya. Aku menjelaskan tentang undangan, tanggal, dan khususnya, surat izin poligami palsu. Sari terdiam lama. "Ran, ini gila. Tapi aku ikut," katanya akhirnya. Suaranya dipenuhi amarah. "Aku akan siapkan diri di mobil sewa, parkir di dekat kawah. Aku akan merekam semuanya dari awal sampai kamu masuk. Bukti visual ini akan sangat krusial. Kami membahas sinyal rahasia, detail waktu, hingga kemungkinan terburuk jika Malik atau Ibu Ratna mencoba melakukan kekerasan fisik." Aku hanya tertawa hambar. Mereka yang akan terkejut hingga lumpuh. "Sar,
Mereka tidak akan sempat berbuat apa-apa. Malam itu, setelah semua persiapan selesai, aku berdiri di depan cermin. Aku menanggalkan hijabku, memandang pantulan diriku yang berwajah lelah namun keras. Aku berlatih berbicara di depan cermin. Suara harus tenang, lantang, dan setiap kata harus merujuk pada undang-undang. Aku tidak boleh terlihat emosional. Aku memilih pakaian untuk hari H, sebuah gamis Dusty Rose yang anggun dengan kerudung syari senada. Aku harus tampil terhormat, sebagai istri sah yang sedang menegakkan kebenaran, bukan sebagai wanita gila yang cemburu. Persiapan ini membuatku merasa lebih kuat, lebih berharga, dan siap untuk pertempuran terakhir. Tanggal pernikahan itu semakin dekat, dan hanya satu hal lagi yang harus kudapatkan, bukti nikah asli yang dipegang oleh Ibu Ratna. Selama 7 tahun, Ibu Ratna selalu mengklaim menyimpan buku itu demi keamanan, padahal aku tahu itu adalah cara beliau memegang kendali atas pernikahanku. Pagi menjelang sore, aku memarkir mobil di halaman rumah mertuaku. Aku mengenakan pakaian santai tapi rapi, berhijab dengan senyum termanis yang bisa kuberikan. Aku harus berperan sebagai Rania yang bodoh, pasrah, dan tidak berdaya. Ibu Ratna menyambutku di ruang tamu, dan aku langsung merasakan aura kemenangan yang menyelimutinya. Matanya memancarkan kesombongan yang teramat jelas, seolah sebentar lagi ia akan menyingkirkan lalat yang mengganggu putranya. Ada perlu apa? Rania? Malik sedang ada proyek besar di Balikpapan. Kamu tahu itu, kan? Tanyanya, menekankan kata Balikpapan, seolah mengingatkanku bahwa aku harus percaya pada kebohongan itu. Aku duduk dengan sopan. Justru itu, Bu. Saya datang untuk meminta restu dan izin, kataku, menjaga suara tetap lembut. Proyek Malik ternyata sangat besar, dan kami akan pindah ke sana, mungkin untuk waktu yang lama. Saya mau mengurus beberapa dokumen kepindahan. Mendengar kata pindah, mata Ibu Ratna berbinar senang. Oh, baguslah. Itu ide yang sangat bagus. Nak, jauh dari sini, ya? Iya, Bu. Sebelum pindah, saya butuh buku nikah asli kami. Saya ingat Ibu yang menyimpannya dulu. Boleh saya ambil, Bu? Pintaku dengan nada penuh harap yang dibuat-buat. Ibu Ratna tersenyum lebar. Senyum yang menjijikan karena dipenuhi kebohongan. Tentu saja, Nak. Itu kan hak kamu. Ibu senang kamu akhirnya bisa mengerti posisi Malik. Ia beranjak ke kamarnya dan kembali dengan map merah. Di dalamnya tersimpan buku nikah kami yang berwarna hijau. Ia menyerahkannya kepadaku dengan sedikit nada meremehkan. Jaga baik-baik, Rania. Dokumen penting itu, katanya, tatapannya menyeratkan, dokumen ini sudah tidak ada artinya lagi besok. Tentu, Bu. Terima kasih banyak. Jawabku tulus. Aku mencium tangannya dengan takzim, tetapi hati kecilku menjerit melihat kepura-puraan ini. Saat aku berbalik dan hendak melangkah keluar, Ibu Ratna memanggilku lagi, kali ini dengan nada nasihat yang terasa seperti racun. Rania, kamu itu wanita baik-baik, berhijab. Jangan terlalu keras pada Malik. Pria itu butuh dukungan. Nak, jangan sampai Malik lelah dan mencari ketenangan di luar, katanya, seolah akulah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Aku menoleh, senyumku sedikit memudar, digantikan oleh tatapan yang lebih dingin. Benar, Bu. Saya setuju. Suami yang baik akan selalu mendapat ketenangan di rumah. Terima kasih atas nasihatnya, Bu. Saya permisi. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di dalam mobil, aku memeluk buku nikah itu erat-erat. Dokumen ini, yang diserahkan dengan kesombongan oleh mertuaku, adalah kunci yang akan menghancurkan seluruh rencana busuk mereka. Mereka telah merampas segalanya dariku, kecuali akal sehatku dan bukti sah pernikahanku. Aku sudah siap. Jumat pagi, hari yang ditentukan. Alarm berdering pukul 4.
Aku bangun dengan perasaan yang aneh. Tidak sedih, tidak marah, hanya fokus. Ini seperti momen sebelum ujian penting atau operasi besar, di mana emosi harus dikesampingkan demi presisi. Setelah berwudu, aku melaksanakan salat tahajud dan subuh. Dalam sujud panjang, aku hanya memohon satu hal, kekuatan dan ketenangan. Aku meminta keadilan darinya, sebab dialah sebaik-baiknya hakim. Ketika matahari mulai memancarkan warna jingga lembut di ufuk timur, aku bersiap. Aku mengenakan gamis Dusty Rose yang anggun, melilitkan kerudung syari dengan rapi, dan memakai sedikit wewangian yang menenangkan. Aku harus terlihat sebagai wanita yang utuh, berkelas, dan paling penting, berhak. Semua amunisi kumasukkan ke dalam tas selempang kecil. Buku nikah asli, KTP, KK, surat izin poligami palsu, sebagai bukti kejahatan, dan ponsel yang telah kusambungkan dengan earphone tersembunyi untuk komunikasi dengan Sari. Aku meninggalkan rumah pukul 9. Sebelum menutup pintu, aku meletakkan kunci rumah di meja dapur. Aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai Nyonya Malik yang tertipu. Perjalanan dengan taksi online menuju Kawa, Jakarta Selatan terasa sangat panjang. Jalanan yang ramai, klakson yang bersahutan, semua terasa seperti suara latar dari film yang kubintangi sendirian. Aku mengamati diriku di kaca spion, wajahku tenang, mataku tajam. Pukul 9.30, aku menghubungi Sari. Aku sudah di jalan. Sar, 15 menit lagi sampai, bisikku pelan. Aku sudah di posisiku. Ran, di warung kopi seberang jalan. Ponsel dan kamera sudah siap. Kirim aku sinyal jika butuh bantuan fisik. Tapi kalau hanya butuh rekam, cukup ketik R di WhatsApp. Jawab Sari, suaranya terdengar tegang namun meyakinkan. Ketika taksi mulai mendekati Kawa, aku melihat sekilas mobil Malik terparkir rapi di area parkir khusus tamu. Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat, tetapi aku berhasil menstabilkannya. Aku turun dari taksi di sudut jalan, jauh dari pandangan. Aku membayar taksi, menarik napas dalam, dan mulai berjalan menuju gedung Kawa. Langkahku pelan, anggun, tetapi pasti. Aku melihat Pak RT Bima dan istrinya berdiri canggung di dekat gerbang, melihat jam tangan mereka, bingung karena tidak ada tanda-tanda, syukuran, seperti yang kujanjikan. Mereka melihatku, dan aku memberi mereka senyum simpul yang misterius. Aku berjalan melewati mereka, memasuki gedung Kawa. Mataku langsung tertuju pada keramaian di depan ruang akad. Itu dia. Pesta kecil yang dibangun di atas kebohonganku. Aku melihat anggota keluarga Dahlia, wajah-wajah asing yang tampak polos dan tidak tahu apa-apa tentang drama ini. Dan yang paling membuatku ingin muntah, Ibu Ratna. Ia berdiri di depan pintu ruang akad, mengenakan kebaya mahal, tertawa kecil dengan bangga kepada seorang wanita lain. Wanita tua itu benar-benar merasa menang. Aku menyelinap di balik pilar besar, menjadi saksi bisu, menunggu waktu yang tepat. Aku bersembunyi di balik pilar marmer yang dingin, hanya beberapa meter dari pintu kayu ruang akad. Dari sini, aku bisa melihat Ibu Ratna yang mondar-mandir, memberikan arahan, seolah dialah ratu dari acara tersebut. Kebencianku terhadap wanita itu, yang seharusnya menjadi ibuku, kini berubah menjadi rasa kasihan yang dingin atas kebodohannya. Malik masuk ruangan, terlihat sangat necis dengan jas pengantinnya, tetapi wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Ia terus melihat arlojinya, mungkin khawatir proyek di Balikpapan akan terganggu oleh telepon dariku. Saku bersembunyi di balik pilar marmer yang dingin, hanya beberapa meter dari pintu kayu ruang akad. Dari sini, aku bayangnya, telepon itu tidak akan pernah datang. Aku mengirimkan pesan singkat kepada Sari, di dalam. Siap. Jaga posisi. Pintu ruang akad tertutup, menyisakan sedikit celah. Aku menyandarkan diri, memejamkan mata, dan mulai mendengarkan. Suara Pak Penghulu memulai sambutan,
diikuti lantunan ayat suci Al-Quran. Ini seharusnya menjadi momen sakral, tetapi yang kudengar hanyalah parodi yang memuakan. Aku mendengar suara Dahlia, calon pengantin wanita. Suaranya terdengar lembut dan sedikit gugup saat ia menjawab pertanyaan administratif dari Pak Penghulu. Dia pasti berpikir dia sedang memulai babak baru yang bahagia dalam hidupnya. Andai dia tahu bahwa ia akan menjadi korban penipuan suamiku sama sepertiku. Malik dipanggil ke depan. Napasku tertahan. Aku mendengar Pak Penghulu memulai wejangan tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam rumah tangga. Ironis sekali, kemudian, suara tegas Pak Penghulu memimpin ijab kabul. Suasana hening mencekam di dalam ruangan. Aku bisa merasakan setiap kata yang diucapkan Pak Penghulu merobek sisa-sisa kesetiaanku. Tiba giliran Malik. Suaranya terdengar serak, dipenuhi getaran yang berusaha ia sembunyikan. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Dahlia binti Ahmad. Kata-kata suci itu, yang pernah ia ucapkan kepadaku 7 tahun lalu, kini ia ucapkan kepada wanita lain, dengan kebohongan. Aku merasakan sensasi dingin menjalar dari ubun-ubun hingga ujung kaki. Dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Aku menarik napas dalam-dalam. Waktunya tiba. Aku mendengar suara Malik mengambil napas, mempersiapkan kalimat sakral terakhir, kalimat penerimaan. Ia akan segera mengucapkan, "Saya terima nikahnya." Saat Malik mulai membuka mulutnya, aku membuka mataku. Aku mengirim sinyal, ke Sari. Ponsel kumatikan, kumasukkan ke tas. Aku melangkah maju, tanganku terulur ke pegangan pintu. Tepat ketika suku kata pertama Malik keluar, aku mendorong pintu kayu itu sekuat tenaga. Bunyi bantingan pintu yang keras menggelegar, memotong kalimat ijab kabul di tengah jalan. Keheningan yang tercipta sungguh mematikan. Aku berdiri di ambang pintu, anggun, berhijab, dan mematikan. Semua mata tertuju padaku. Aku merasakan panasnya tatapan dari seluruh ruangan, tetapi pandanganku hanya tertuju pada 2 orang di depan meja. Mal. Wajahnya seperti kertas putih yang baru dicelupkan ke dalam es. Ia membeku di tempat, mulutnya setengah terbuka, kalimatnya terpotong. Ia tidak menyangka aku ada di sana. Ekspresi terkejut dan takut itu adalah pembalasan pertama yang kumiliki. Dahlia. Sang pelakor itu duduk di sampingnya, mengenakan kebaya putih yang indah, tangannya refleks menggenggam lengan Malik erat-erat. Matanya yang sebelumnya bersinar kini melebar, dipenuhi rasa ngeri dan kebingungan. Tiba-tiba, suara nyaring dan marah memecah keheningan. "Ibu Ratna, Rania, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar, keluar sekarang!" teriaknya histeris, bergegas menghampiriku. Aku tidak menjawab. Ketika Ibu Ratna mencoba menarik lenganku, aku menepisnya dengan ketenangan yang tidak kuduga kumiliki. Kekuatan fisikku mungkin tidak sebanding dengannya, tetapi kekuatan tekadku jauh lebih besar. Aku melangkah masuk, mengabaikan teriakan Ibu Ratna yang kini berubah menjadi makian. Aku berjalan lurus, langkahku terukur dan tidak tergesa-gesa, hingga aku berdiri tepat di samping meja Pak Penghulu. Aku mengeluarkan bukti nikah asli kami, yang dibalut kulit hijau tua, dan meletakkannya di atas meja, tepat di samping berkas-berkas pernikahan Malik dan Dahlia. Suara buku nikah yang beradu dengan kayu meja terdengar seperti tembakan. "Assalamualaikum, Bapak Penghulu. Mohon maaf atas interupsi saya." Suaraku lantang, tanpa getaran sedikit pun. Aku berbicara seperti seorang pengacara, bukan istri yang patah hati. "Saya adalah Rania binti Hashim, istri sah dari Malik bin Abdullah," kataku, menunjuk buku nikah hijau itu. "Saya belum pernah diceraikan, dan pernikahan ini, yang sedang Bapak pimpin, tidak sah secara hukum negara Republik Indonesia, karena melanggar pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan." Ruangan menjadi riuh rendah. Keluarga Dahlia mulai berbisik-bisik.
Ayah Dahlia bangkit dari kursinya dengan wajah marah dan kebingungan. Malik akhirnya berhasil menemukan suaranya. "Rania, jangan gila. Ini semua salah paham. Kita bicara di rumah," katanya, mencoba menarikku. Aku menatap Malik lurus-lurus, senyum sinis tersungging di bibirku, di balik hijabku yang tertata rapi. "Sudah 7 tahun saya diam dan bicara di rumah, Mas. Hari ini, saya akan bicara di sini, di hadapan hukum, di hadapan Tuhan, dan di hadapan semua orang yang kamu tipu." Pak Penghulu, seorang pria paruh-baya yang tenang, mulai memeriksa dokumen. Ia membandingkan bukti nikah asli milikku dengan dokumen yang diajukan Malik. Ketegangan memuncak saat ia mulai menyadari betapa parahnya kebohongan ini. Pak Penghulu menutup kedua dokumen itu. Ia menatap Malik dengan tatapan kecewa dan serius. "Saudara Malik, apa yang saudara ajukan di sini?" Malik tergagap, keringat dingin membasahi pelipisnya. Itu adalah kesepakatan, Pak. Rania sudah menyetujui." Saat Malik mencoba berbohong lagi, aku mengeluarkan lembaran kertas bermaterai palsu itu. Aku meletakkannya di sebelah buku nikahku. "Ini," kataku, menunjuk surat itu. "Ini adalah surat pernyataan izin poligami palsu yang diajukan suami saya, Malik. Tanda tangan ini bukan milik saya. Ini adalah pemalsuan dokumen negara, Bapak Penghulu. Saya akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum pidana jika pernikahan ini tetap dilanjutkan." Seluruh ruangan gempar. Keluarga Dahlia yang polos kini berbalik menatap Malik dengan penuh tuduhan. Ayah Dahlia, seorang pria tua yang terhormat, mendekati Malik. "Apa maksudnya ini, Malik? Kau bilang kau sudah menduda. Kau menipu kami?" bentak ayah Dahlia, suaranya bergetar karena pengkhianatan. Dahlia, yang sedari tadi hanya bisa menangis diam, kini tersadar sepenuhnya. Ia melepaskan tangan Malik, menatap pria itu dengan jijik. "Malik, kamu pembohong. Kamu bilang istrimu sudah pergi." Malik benar-benar terpojok. Ia mencoba meraih tangan Ibu Ratna untuk meminta bantuan, tetapi Ibu Ratna sibuk berteriak kepada para saksi dan Pak Penghulu agar mengabaikanku. "Wanita ini gila. Dia mengganggu ibadah anak saya. Usir dia," raung Ibu Ratna. Pak Penghulu mengangkat tangan, meminta ketenangan. Beliau adalah penengah yang berwibawa di tengah kekacauan ini. Setelah keheningan kembali, Pak Penghulu berbicara dengan nada resmi yang menusuk. "Berdasarkan bukti buku nikah sah Saudari Rania dan pengakuan tidak langsung Saudara Malik, saya menyatakan bahwa permohonan pernikahan Saudara Malik bin Abdullah dan Saudari Dahlia binti Ahmad dibatalkan demi hukum. Akad nikah ini tidak dapat dilanjutkan. Saudara Malik, tindakan Anda adalah pelanggaran berat dan pemalsuan dokumen. KUA akan melaporkan temuan ini kepada pihak berwajib." Kata-kata "dibatalkan demi hukum" itu terasa seperti musik di telingaku. Rencana mereka, yang disusun secara licik dan cermat, hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Malik ambruk ke kursinya. Ia menatapku, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketakutan murni. Ia menyadari ia tidak hanya kehilangan pernikahan keduanya, tetapi juga kebebasannya. Tepat setelah Pak Penghulu menyelesaikan keputusannya, drama di ruang akad mencapai puncaknya. Ibu Ratna jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh, memaki-maki Dahlia karena dianggap tidak membawa keberuntungan. Dahlia, yang kini berdiri, menampar wajah Malik. Tamparan itu keras dan memekakan telinga. "Pengecut, kamu menghancurkan hidupku," teriak Dahlia sebelum ditarik pergi oleh keluarganya yang malu dan marah. Malik hanya bisa menunduk, menerima semua kehinaan itu. Inilah saatnya. Aku tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Aku melangkah ke depan meja dan menatap Malik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tanpa rasa cinta atau kasihan, hanya tuntutan yang adil. "Bapak Penghulu,
Saya meminta Bapak dan para saksi yang hadir di sini untuk menjadi saksi saya dalam perkara selanjutnya, kataku. Aku mengeluarkan selembar surat perjanjian cerai yang sudah kusiapkan dan pulpen. Aku menyerahkannya kepada Pak Penghulu. Saya menuntut gugatan cerai dan pembagian harta gana gini yang adil, saat ini juga, di hadapan Bapak. Saya ingin surat perjanjian ini ditandatangani oleh Malik sebagai pengakuan bersalah dan persetujuan untuk proses perceraian yang cepat di pengadilan agama. Aku menekankan setiap kata. Jika Malik menolak, saya akan melaporkan pemalsuan dokumen dan perselingkuhan ini langsung ke kepolisian, menyeretnya dengan pasal penipuan dan perzinahan. Dia harus memilih. Wajah Malik berubah warna. Ia mengangkat pandangan, matanya memohon. Rania, tolong. Jangan lakukan ini. Kita bisa bicara. Sudah selesai, Mas Malik, potongku dingin. Pilihanmu hanya ada dua. Tanda tangan dan hadapi pengadilan agama, atau tolak dan hadapi penjara. Pilih sekarang. Pak Penghulu mendesak Malik. Saudara Malik, demi kebaikan bersama, penuhi tuntutan istri sah Anda. Itu adalah jalan terbaik untuk Anda. Malik, yang sudah hancur, akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen dan menandatangani surat perjanjian gugatan cerai dan pembagian aset. Tanda tangannya tampak compang-camping, sama seperti martabatnya. Setelah tanda tangan dibubuhkan, aku mengambil kembali bukti nikah asli dan surat perjanjian itu. Aku menatap Malik untuk terakhir kalinya, mataku kering tanpa air mata, hijabku tetap tegak tanpa celah. Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu bisa belajar arti kejujuran, bisikku pelan. Aku berbalik, meninggalkan Malik yang terkulai lemas di mejanya, sementara Ibu Ratna masih meraung-raung di lantai. Aku berjalan keluar dari neraka Kawa dengan kepala tegak, membawa bukti nikah dan surat cerai sebagai piala kemenangan yang sangat mahal. Ketika aku melangkah keluar dari Kawa, udara pagi terasa segar, seperti udara kebebasan. Aku melihat Pak RT Bima dan istrinya berdiri di luar, wajah mereka penuh rasa terkejut dan hormat. Aku memberi mereka senyum tipis, maaf atas kegaduhan syukuran mendadak, Pak. Insya Allah, syukuran yang sesungguhnya akan segera tiba. Tak jauh dari sana, Sari berlari menghampiriku. Ia langsung memelukku erat. Ya Allah, Rania, kamu luar biasa. Semua terekam jelas, bisiknya bangga. Aku naik ke mobil Sari. Begitu pintu tertutup, semua ketenangan yang kupelihara selama 2 hari runtuh. Aku menangis, tetapi ini adalah tangisan lega, tangisan pelepasan, bukan kesedihan. Beberapa hari berikutnya, aku bergerak cepat. Sari dan aku mendatangi pengadilan agama. Kami mengajukan gugatan cerai dengan bukti yang tak terbantahkan. Bukti nikah asli, surat perjanjian yang ditandatangani Malik di Kawa, dan rekaman video Sari. Kasus ini menjadi sangat cepat. Malik dan pengacaranya tidak bisa berkutik. Pemalsuan dokumen adalah kejahatan serius. Ia terpaksa menerima semua tuntutanku. Perceraian dan pembagian harta gana gini yang adil, tanpa sidang yang bertele-tele. Malik mencoba menghubungiku beberapa kali, memohon dan mengancam, tetapi aku memblokir semua kontaknya. Ibu Ratna juga mengirimkan pesan-pesan kebencian, menuduhku sebagai istri durhaka. Aku hanya membalasnya dengan satu kalimat yang tegas, Anda berdua kini berhadapan dengan hukum, bukan dengan Rania yang dulu. Dalam hitungan minggu, aku resmi menyandang status baru, janda terhormat. Aku mengubah hidupku secara drastis. Aku tidak lagi tinggal di rumah itu. Aku menjual bagianku dan membeli apartemen kecil yang hangat dan cerah. Uang dari hasil pembagian aset kuinvestasikan untuk membuka usaha kecil dari rumah, menjual busana muslimah yang selama ini hanya menjadi hobiku. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin. Aku mengenakan salah satu koleksi desain terbaruku, hijabku tertata indah menutupi dada. Aku melihat diriku sendiri,
Bukan lagi sebagai istri yang pasrah, tetapi sebagai wanita mandiri yang berhasil menuntut haknya. Pengkhianatan Malik dan Ibu Ratna memang meninggalkan luka yang dalam, tetapi luka itu yang membentuk tekadku. Aku membuktikan bahwa wanita berhijab bukan hanya tentang kelembutan dan kesabaran, tetapi juga tentang kekuatan, kecerdasan, dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Aku meraih ponsel, mengirim pesan kepada Sari yang sedang merayakan keberhasilan kami. Aku tersenyum. Masa depanku kini adalah selembar kanvas kosong yang bisa kugambar sesuka hatiku, tanpa bayangan pengkhianatan di dalamnya. Malik, Ibu Ratna, dan Dahlia hanyalah kenangan pahit yang tak mampu menggagalkan takdir baik yang telah disiapkan Tuhan untuk Rania yang baru. Aku bebas. Alhamdulillah.